Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bus Indonesia di episode ke 48. Sepertinya di season yang selanjutnya lagi seperti jadi di episode kedua, karena ini baru di episode yang kedua di season yang baru, karena sudah di pekan yang baru juga. Meskipun pada dasarnya di season 7 episode yang season kemarin belum sempat saya persiapkan, jadi setelah ini atau mungkin nanti, karena tidak mempersiapkan untuk proses editing dan upload, itu tidak harus benar-benar pada waktu luang yang benar-benar tidak, yang sebisa mungkin tidak diinterupsi ataupun diganggu, karena memang hal tersebut dapat berjalan dengan sendirinya. Dan sebagian besar sebenarnya waktu yang mungkin dihabiskan itu hanya untuk menunggu proses upload dan rendering itu sendiri. Jadi itulah sebabnya terkadang memang jika kita berbicara mengenai hardware ataupun perangkat keras yang kita gunakan, terkadang memang benar hal tersebut. Jika kita terus membeli di yang paling mutakhir, tentu hal tersebut memang dapat menunjang atau memotivasi kita untuk lebih produktif. Namun terkadang setiap kali saya ingin membeli, terkadang saya berkaca kepada diri saya sendiri ataupun yang pernah saya lihat dari orang lain yang mungkin tidak terlalu seberuntung saya, dan terkadang dengan keterbatasan yang mereka miliki, saya selalu melihat bahwa mereka dapat lebih produktif atau dapat bisa lebih pintar dari saya dalam hal menggunakan perangkat keras tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang produktif. Itulah sebabnya sebisa mungkin sampai benar-benar perangkat kerasnya itu sudah benar-benar tidak bisa digunakan, saya akan mencoba untuk terus menggunakan perangkat keras ini, kecuali memang di masa depan nanti ataupun di waktu yang cukup, yang sebentar lagi mungkin bisa saya rasakan sesuatu yang mungkin sesuai dengan ekspektasi saya, sehingga produktif saya benar-benar bisa menghasilkan untuk mungkin memperbaharui perangkat keras saya agar dapat lebih produktif lagi. Jika memang konten sebelumnya itu sudah sesuai dengan ekspektasi saya, namun ya saya tidak tahu kapan hal tersebut terjadi. Jadi ya, saya hanya bisa mensyukuri apa yang ada dan terus berbuat lebih baik lagi dengan tetap menggunakan sebisa mungkin hal yang saya telah punya selama ini. Jadi itulah sebabnya saya masih melanjutkan artikel yang saya tulis 6 tahun yang lalu, hampir 6 tahun yang lalu, yang judulnya adalah Malas dalam Dedikasi. Sifat malas merupakan sifat yang cukup dibenci namun sulit ditahan keberadaannya. Seperti yang telah diketahui, sebagian besar malas dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Sama seperti dengan tekanan atau stres, malas juga kadang tidak bisa disolusikan dengan hanya berdiam diri, dikarenakan banyak yang diam namun malas ataupun memiliki banyak tekanan. Oleh karena itu, solusi satu-satunya adalah memotivasi diri sendiri, dikarenakan motivator terbaik adalah diri sendiri. Tentu dalam hal memotivasi diri dibutuhkan pula sebuah dedikasi untuk meraih suatu tujuan yang diinginkan, dikarenakan motivasi timbul karena adanya sebuah misi atau pencapaian yang ingin dicapai. Dalam perjalanannya melewati segala tantangan dan hambatan, ada kalanya timbul suatu demotivasi yang membuat sifat malas itu terjadi. Demotivasi ini muncul akibat tidak adanya penghargaan yang mungkin dapat meningkatkan motivasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu, tidak hanya tujuan yang harus ditulis dengan jelas dan terperinci, namun juga sebuah penghargaan kepada diri sendiri atas sebuah pencapaian yang telah berhasil dicapai sebagai upah kerja keras yang selama ini dilakukan, sehingga memotivasi untuk terus berjuang dan meningkatkan peraihan cita-cita yang semakin tinggi akan terus berjalan. Jadi ini sebenarnya masih cukup berhubungan juga dengan apa yang saya alami saat ini di pekerjaan utama saya. Jadi terkadang saya merasa mengalami sebuah demotivasi yang tentunya karena apa yang saya
dapatkan selama ini itu tidak sesuai dengan penambahan pekerjaan atau mungkin penyesuaian pekerjaan ataupun pekerjaan yang berbeda, kenyamanan pekerjaan yang berbeda, ataupun jika pekerjaan tersebut adalah tetap menjadi sesuatu yang sama yang mungkin yang pertama kali saya rasakan ketika saya memulai bekerja di suatu tempat di pekerjaan utama saya ini. Mungkin hal tersebut juga tetap dapat menimbulkan suatu demotivasi karena terkadang tentu setiap manusia yang bekerja tentu ingin lebih baik lagi tentunya, meskipun terkadang tidak semua orang dapat merasakan hal tersebut, khususnya jika kita berbicara mengenai dari sektor informal yang tentunya tantangan pekerjaannya hanya akan sama secara terus menerus kecuali memang dia mendapatkan suatu kesempatan untuk memperbesar apa yang mereka lakukan saat ini. Jadi terkadang ya memang tentu kita tetap harus bersyukur mengenai apa yang kita dapatkan selama ini. Namun tentu terkadang kita juga harus melihat peluang, dan karena terkadang umur dan waktu tentu tidak akan pernah berulang. Jadi itulah sebabnya saya mencoba untuk meluangkan atau mengganti sesuatu yang seharusnya dapat saya capai di pekerjaan utama saya dengan suatu pencapaian melalui produktivitas individu yang saya lakukan saat ini, meskipun memang hal tersebut jauh lebih sulit karena saat ini mungkin saya sudah lakukan selama bertahun-tahun, meskipun memang belum pernah sefokus seperti apa yang saya lakukan saat ini. Namun memang hal tersebut merupakan hal yang sulit, terutama jika memang konten yang saya coba berikan itu terlalu unik sehingga tidak terlalu mudah untuk dimengerti oleh teknologi ataupun algoritma agar dapat merekomendasikan ke berbagai orang di dunia ataupun di negara ini. Jadi itulah sebabnya terkadang satu-satunya hal yang mungkin dapat membuat kita lebih memotivasi dalam melakukan produktivitas adalah bagaimana kita mengatur keuangan kita agar benar-benar menghabiskannya dengan sesuatu yang paling efektif, yang paling dapat memberikan suatu kepuasan terhadap kita dengan harga yang tentunya dengan biaya ataupun harga yang seminimal mungkin, sebagaimana hal tersebut dilakukan di semua bisnis yang tentunya menjadi hal yang lumrah. Jadi ya seperti itulah, dan tentunya memang kita tetap harus terus berusaha dan mencoba untuk berbuat hal produktif atau baik lainnya yang mungkin tidak perlu harus memiliki sebuah hasil yang langsung dapat kita rasakan, tapi setidaknya hal tersebut pasti akan mendapat balasan nanti ketika kita sudah tiada. Jadi terkadang itulah sebabnya saya tetap terus bersyukur mengenai apa yang saya dapatkan saat ini, meskipun terkadang saya tetap memiliki suatu keingintahuan mengenai hal lain yang mungkin hal tersebut dapat pada akhirnya keluar dari zona nyaman saya, karena memang terkadang zona nyaman yang ditambah dengan rasa malas ini memang terkadang akan cukup sulit untuk dihilangkan kecuali dengan motivasi ataupun dorongan dari eksternal ataupun memang dari pemahaman kehidupan yang berangsur-angsur berbeda. Meskipun saya memang merupakan orang yang cukup konsisten, jadi satu-satunya yang berbeda adalah keinginan saya untuk menjadi orang yang lebih baik ataupun mencoba tantangan yang baru, meskipun hal tersebut memang penuh dengan ketidakpastian. Jadi ya saya hanya bisa berharap dan bersabar. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.